Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atharuhu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah amma ba'du. Abah Ali Masyuri yang kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau, panjangkan umur beliau dalam kebaikan dan ketaatan. Anis bin Sahab, memandang wajah beliau saja adem. Saya yakin Sidoarjo panas, lihat Habib Anis jadi adem. Hadir tengah-tengah kita guru kita semuanya, Buya Ar-Razi Hashim, yang saya jujur saja sebenarnya nggak penting lagi saya untuk memberikan ceramah, karena ada kaidah idza wujudul ma batalat tayamum. Ini sudah nggak penting lagi tayamumnya. Serta para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pejabat yang berkenan hadir. Ini jadi Abah Ali ini repot, semuanya pejabat, anaknya bupati, menantunya bupati, anaknya DPR RI. Jadi jangan kaget kalau karangan bunganya di mana-mana banyak, karena ada yang kirim atas nama Bupati Sidoarjo, ada yang kirim atas nama Bupati Gresik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu warga masyarakat Sidoarjo rahimakumullah, Abah Ali ini saya dikaruniai Allah untuk mengenal beliau saat haji tahun 2015. Kebetulan saya semaktab dengan Abah Ali. Saat itu saya ingat betul tadi yang disampaikan oleh Gurunda Buya Ar-Razi, sama ketika di tenda Mina beliau membahas tentang Imam Abu Hasan As-Sadili. Beliau menggambarkan kepada saya bahwa Imam Abu Hasan As-Sadili ini tokoh tasawuf, ahli sufi, tapi juga kaya. Persoalannya hari ini di kalangan orang NU itu satu, Bapak Ibu. Kiai-kiai NU itu mencontoh sufinya Imam Abu Hasan As-Sadili, tapi tidak mencontoh kayanya. Inilah ciri-ciri wong desa, ono drone malah dada-dada. Goblok aja. Kamu diam saja. Biar kelihatan artistik, belum ada dada-dada muah-muah. Oh, materi satu kebetulan menangkap momen. Saat itu saya ketemu seorang kiai mastur di Mekah haji tahun 2015. Waktu itu saya dikasih ijazah yang menurut beliau ini adalah doa yang dibaca oleh Imam Abu Hasan As-Sadili. Dan kenapa Imam Abu Hasan itu kaya? Saya tidak nambahi, tidak mengurangi, karena menurut orang ini, mohon maaf, beliau ini adalah doanya Imam Abu Hasan As-Sadili. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrana. Percaya tidak percaya Bapak Ibu, setelah perjumpaan saya dengan Abah Ali, kemudian saya mendapatkan ijazah ini tahun 2015. Tahun 2017 saya kembali haji, kembali ketemu sama Abah Ali. Saya itu Buya, saya haji yang terakhir 3 kali, semuanya dilalak bareng Abah Ali. Tahun 2017 saya kembali haji, saya lebih dekat dengan beliau. Tahun 2018 setelah Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna bi'an ukhrana, saya betul-betul mendapatkan keberkahan itu. Tahun 2018 orang Indonesia akhirnya mengenal Gus Miftah gara-gara ceramahnya di lokalisasi dan klub malam bersama para begengge. Waktu itu tahun 2018 Pak.
Sekedar informasi Habib, saya itu masuk lokalisasi di Doli tahun 2001. Saya masuk lokalisasi di Jogja tahun 2000. Masuk klub malam seluruh Indonesia mulai tahun 2006 setelah gempa bumi di Bantul. Maka saya itu sebenarnya paling malu kalau ngomong haul, ngomong nasab. Karena saya ingat betul, mbah saya itu orang hebat. Tapi saya malu kalau ngomong mbah saya. Ketika Imam Al-Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihadin, kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, ulaha al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung kemuliaannya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak ada lawannya. Makanya guru saya Habib Lutfi itu mengatakan sama saya begini, nak, kamu hormati karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kadang-kadang nasabnya bagus, nasibnya kurang bagus, nisabnya juga pas-pasan. Sama halnya tahun 2021 saya ceramah di gereja. Waktu itu diajak Gubernur Jakarta, peresmian gereja di Jakarta. Saya pulang langsung dihajar, Miftah Cafe. Saat itu saya mikir, kenapa saya dihajar? Ternyata bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Maka mohon maaf Habib, mungkin kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Buya, saya itu sebenarnya malu kalau disuruh ngomong di hadapan para habaib. Yang kemudian membuat saya berani itu Habib Lutfi. Kebetulan Mamah Salmah itu masih bau nasab dengan saya, garwa beliau. Tapi saya jadi ingat ketika beliau mengatakan, nak, kamu baca pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad yang terkait dengan para habaib. Fa'ala kafatil muslimin ayyatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa yuwaqiruhum wa yu'addimuhum bi ghairi huluwin wala israfin. Hendaklah bagi setiap orang Islam untuk meneguhkan rasa cintanya, mahabbahnya, penghormatannya kepada para habaib bi ghairi huluwin wala israfin, sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan. Makanya kita memandang kayak Habib Anis ini asik wajahnya ya, ganteng gitu. Walaupun followernya banyak saya sih, Wib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Profesi TV di mana Anda berada. Baik pemirsa, saat ini sudah saya itu agak Jawa Timuran. Sampai satu ketika saya nonton tausiahnya Abah Ali bersama Habib Syekh tentang resep rumah makan laris. Itu ceramah beliau paling viral. Dan itu beliau sampaikan di hadapan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf waktu itu. Saya jadi mikir, Abah Ali saja yang sepuh masih berani seperti itu, masa saya tidak? Jadi saya punya sanad gitu. Kalau saya ngomong agak kasar, agak sadu, kalau Buya kan orangnya lembut, wajahnya adem, berbalik 180 derajat dibandingkan saya. Ya karena guru saya Abah Ali gitu. Kemarin saya diwawancara sama beberapa wartawan di Jakarta. Gus Miftah itu kalau pengajian di Jawa Timur kok identik dengan kalimat danco? Saya jawab, iya. Kenapa? Karena saya punya alasan. Yang pertama, menurut saya danco itu bukan kalimat kotor. Karena saya tahu sejarahnya. Saya pernah ke Belanda. Siapa itu danko? Kemudian yang kedua, kenapa saya ngomong danco? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalimat ini diaku-aku oleh Malaysia. Karena kan sekarang mohon maaf para kiai, Buya, kan sekarang semuanya diaku-aku Malaysia, Buya. Reok Malaysia.
wayang Malaysia. Ya mungkin wayang di aku Malaysia ya bisa jadi karena di Indonesia wayang dianggap haram mungkin. Kemudian batik lah. Kalau hari ini nggak ada yang sering ngomong dancuk, saya khawatir dancuk ini akan diklaim sebagai milik Malaysia. Makanya saya ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. The local wisdom ya Mbak ya. Minimal kalau saya itu kalah alim dari Buya Ar-Razi, minimal tidak kalah kentir lah gitu loh. Karena saya kalau nyanyi kealiman Buya Ar-Razi jelas hayata jauh. Nah, kemudian yang kedua, wasania al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ajmain wa bihim rabatallah ta'ala hifdzal millatil muhammadiyah. Nasab yang kedua adalah nasab yang terhubung sampai kepada ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kemudian yang ketiga, al-intima ila ahli sholahil masyhur wat taqwa. Nasab yang tersambung sampai kepada orang-orang soleh yang masyhur. Nah, Habib Lutfi itu mengatakan, "Le, kalau kamu Habib jelas bukan." "Oh iya Mbah, wong saya nggak begitu mancung kok." Tapi saya sering bilang loh, orang Jawa itu nggak kalah hebat daripada orang Arab loh. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, nggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Gus Ali Masyhuri, Arab. Orang Jawa namanya Miftah Maulana Habibur Rahman, Arab. Tapi nggak ada orang Arab namanya Paijo, itu nggak ada. Manis muka ismi Habib Paijo, nggak ada sih. Habib itu ya Habib Anis, lembut. Makanya saya lihat Abah Ali tersering saya bangganya minta ampun. Karena saya beberapa kali lihat video beliau agak sakit, ya Allah saya ikut sakit rasanya. Makanya kita berdoa sama-sama untuk beliau ya, dijaga kesehatan. Tapi saran saya itulah, kalau pengen punya anak dikasih nama Arab, tolong konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Kayak Buya, kayak Abah Ali, kayak Bib Anis. Jangan ngawur. Nanti kasih nama anak Arab semaunya, nggak tahu artinya malah bahaya. Abah Ali saya punya anak, namanya siapa? Bahasa Arab, Bah. Siapa? Muhammad Jahannam. Mate. Padahal ayu hasina ismau idawulidaan harus mendapatkan nama yang baik. Kenapa? Karena antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum. Nah, kalau ngomong soal nasab tadi itu, arifu ansabakum tasilu arhamakum. Kita harus ngerti. Makanya orang Jawa itu punya istilah, dari nomor 1 namanya anak sampai nomor 18 namanya terahtu merah. Kan ada istilah tuh anak, putu, buyut, canggah, apalagi Pak? Wareng, udah-udah, gebok sodor, gebok sente, beneran sampai nomor sekian itu menyo-menyo, terus kemudian terahtu merah. Nah, saya alhamdulillah karena mendapatkan keberkahan guru-guru saya seperti Abah Ali ini, saya hafal sampai urutan ke-18. Saya jarang sekali ngomong soal nasab karena saya malu, Pak. Karena saya ingat betul, wasyarul alamina du hasabin wasarul alamina dawi humuli. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, mbah saya lebih hebat daripada orang ini. Idza fa'aqartahum dakarul jududa. Wah, orang hebat. Makanya kayak anak-anaknya Abah Halim berat secara psikologis. Abahnya macan. Artinya apa? Anak-anaknya ini beban mental. Makanya Gus Muda itu pintar. Kalau mau bersaing jadi kiai berat.
makanya jadi bupati. Di Gus Midarno, oh Pak Iwan, di Gus Midarno, oh di bawah. Gus Ali Macan panggungnya Jawa Timur. Dulu istri saya itu sakit kanker. Yang saya minta nyunguk pertama kali itu beliau. Beb, istri saya kanker, Bu ya. Saya nangis betul waktu itu. Saya sowan kepada Abah. Saya dikasih air putih, kemudian didoakan. Lah masa orang-orang seperti ini, Wahabi kok nggak percaya itu? Saya itu Bu ya, marah betul ketika saya lihat di YouTube yang mengatakan air doa kiai atau air bekas minum kiai itu tidak ada berkahnya, dan saya tersinggung waktu itu apa? Yang jadi video klipnya itu Mbah Maimun Zubair. Nangis betul saya waktu itu. Kalau video klipnya cangkem Miftah ya gak ada masalah lah. Apa sih? Tapi ini Mbah Maimun. Saya kemudian jadi ingat ketika Imam Malik bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW, dan di dalam mimpi itu Rasulullah nitip salam untuk santri beliau yang namanya Imam Syafi'i. Imam Malik melihat Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, "Baligh salami ila Syafi'i." Sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i muridmu. Begitu bangun, Imam Malik utus santri untuk sowan kepada Imam Syafi'i. Pak Kiai, dapat titipan dari gurumu Imam Malik. Apa nak? Tadi malam beliau bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi, dan beliau nitip salam untukmu wahai Imam Syafi'i. Begitu bunga dan bahagianya Imam Syafi'i. Kemudian dia jelas, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jubah terbaik yang dipakai oleh Imam Syafi'i diberikan kepada santri ini. Nah, hadiah untuk kamu. Makanya semua yang saya pakai ini rata-rata hadiah dari para kiai. Ini dari almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Kenapa kemana-mana saya pakai? Karena beliau sudah nggak ada. Saya berharap kalau ini pengajian ada kebaikannya, almarhum Ki Entus mudah-mudahan mendapatkan jariahnya. Amin. Makanya kalau bapak-bapak pengen mendapatkan jariah dari saya besok ya ngasih apa gitu kira-kira. Akhirnya apa? Jubah ini dibawa pulang. Imam Malik melihat santrinya bunga bahagia, bertanya, kenapa kamu bahagia nak? Bagaimana saya tidak bahagia Kiai? Saya dikasih hadiah jubahnya Imam Syafi'i. Coba, murid kalau dikasih sesuatu barang oleh Kiai itu pasti senengnya minta ampun. Maka pemberian dari Kiai-Kiai saya itu beruntung banget. Mbah Yaidin Ploso 2 bulan sebelum meninggal karena beliau COVID, saya ditelepon, kamu ke Ploso? Nggih Mbah, saya ke sana. Karena waktu itu Abah Ali, Mbah Yaidin Yatir Rois Al-Fadlu Wal-Fadilah Kendal sakit. Istri beliau telepon saya datang, alhamdulillah Mbah Dim itu sembuh Pak. Kenapa? Karena ternyata Mbah Dim itu setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Saya kadang-kadang malu, aku batin lah pas Abah Dim nonton Mersani, aku pas misuh kepiye. Nah, Gus Alam putranya itu kadang-kadang nakal, godani Abah Dim, diganti YouTube-nya Gus Baha, guru kita semua ini. Abah Dim bilang apa? Ojo diganti Gus Baha, lah kaya Gus Baha aku wis iso, lah kaya Gus Miftah aku ra iso. Kan nggak mungkin Mbah Dim iso, itu kan nggak mungkin. Ada Presiden Jokowi, ada Pak Kiai Said waktu itu masih Ketua Umum PBNU, ada Pak Kiai Mustamar Marzuki, para kiai-kiai sepuh. Saya didhawuhi, disuruh ngaji, tak mati lah. Kiai-kiai kumpul semua Bu ya, malu saya. Waduh, lain silakan. Akhirnya ngaji hampir 1 jam, saya nahan, ngempet imsak, tidak misuh sama sekali. Haji Kiai Hasib, pengasuh pondok pesantren Tambah Beras, datang kepada saya marah dia. Gus, aku gila karo awakmu, aku marah sama kamu. Waduh, saya waktu itu batin salah saya di mana? Habis ini saya. Dia dapat para kiai.
Aku gelo karo awakmu, marah sama kamu. Wonten dawuh Kiai, aku gelo karo awakmu. Mosok ngaji sak jam belas orang misuh. Ngomong berkah tadi itu sebelum kita lanjutkan. Untuk apa Kiai? Saya akan mencuci jubahnya Imam Syafi'i dan bekas air cuciannya akan saya minum. Sang santri bertanya, Kiai, Imam Syafi'i itu kan murid Anda. Kenapa Anda mencari berkah dari muridmu? Apa jawaban Imam Malik? Ini bukan manusia biasa, sampai Rasulullah saja nitip salam kepada beliau. Masya Allah. Lah orang-orang sekarang air putih didoakan, yang profesor Jepang saja percaya ini ada khasiatnya. Kok dikatakan nggak ada dasarnya? Ini kan ngawur. Sekarang repot. Buya Rozi, saya itu kan kalau Sabtu Legi malam minggu pagi ada pengajian rutin di pondok, puluhan ribu orang. Habis asar saya ada waktu untuk terima tamu. Tamu itu kalau datang tidak ada yang minta barokah doa, barokah selfie. Nah ini saya mikir, kalau seorang kiai minta doa itu ada sanatnya. Tapi kalau ketemu kiai minta selfie itu nggak ada sanatnya, repot saya. Kemarin tamu jauh dari Batam datang ke Jogja. Ini saya cuma cek sound bagus apa enggak gitu. Ternyata soundnya bagus banget. Itulah bedanya saya dengan Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi itu menang alim, saya menang gila ini. Apa nih Buya? Dulu Mbah Dim itu menyemangati saya dengan kalimat ini Buya. Qalilun minal yakin khairun min katsirin minal ilmi wal amal. Waktu saya dihajar habis-habisan waktu itu. Ya saya itu senang, dianggap nggak alim itu memang saya tidak alim gitu. Tapi kalau Abah Ali dulu bilang apa? Serapopo le ra alim. Kowe ra alim cangkemmu payu. Oke wong alim cangkemmu ra payu. Nah itu Abah Ali itu apa? Bagaimana saya tidak bersyukur Bu ya? Di tengah-tengah kekurangan saya yang memang pas-pasan. Hari ini sudah lebih dari 250 orang masuk Islam melalui saya. Saya ke Taiwan, pengajian bersama TKI di Taiwan. Baru naik 30 menit. Ada 5 orang, 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Begitu naik panggung dia mengatakan apa? Gus minta I will to be a Muslim. Saya tanya, oh, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya bilang, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Mandu-mandu kayak paham-paham. Sok-sokan. Kayaknya mandu-mandu. Emang kamu ngerti? Aku saja kagak. Dia bilang begini sama saya pengen masuk Islam. Saya tanya, Anda tahu nggak Islam itu apa? Oh no, saya tidak tahu, tidak pernah tahu Islam itu apa. Saya tanya, kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa kamu pengen masuk Islam? Jawabannya apa coba? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu asik. Saya tuh kadang-kadang mikir, kenapa ya orang-orang itu kalau masuk Islam ke tempat saya? Kemarin malam minggu datang dari Magelang. Kamu pengen masuk Islam? Iya. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Dari TikTok. Ya Allah. Dari TikTok ada hidayah. Ini orang dari TikTok ada hidayah. Lah kamu dari TikTok ditanya malah jawab gemunanya. Ya kalau mau viral tuh kayak Buya Ar-Razi gitu. Viral karena prestasi, viral karena ilmu. Lah sekarang kan kebanyakan apa Pak? Viral karena sensasi. Masa kayak kejadian di Surabaya, cewek kebaya merah di-upload, di-posting. Dan celakanya saya pas nonton gitu. Karena FYP Pak gitu. Kalau yang FYP Buya Ar-Razi kan asik kajiannya. Ini pas kebaya merah. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Contoh lagi kecil ini, kita kalau ngomong barokah, yang artinya ziyadatul khair wal mahabbah ini, menurut Habib Lutfi.
Saya itu dari miskin Bu, nggak punya apa-apa tahun 2000 sekian. Saya miskin nggak punya apa-apa dipanggil juragan. Setiap kali saya datang, juragannya teko, juragannya datang. Padahal saya nggak punya apa-apa. Dan ternyata ini betul-betul berkah Pak. Saya dulu kalau mau sowan kiai, uang 50.000 untuk salam tempel tabarukan kepada kiai kadang-kadang utang. Makanya kenapa saya marah betul ketika ketua umum partai ngomong soal salam tempel kepada kiai waktu itu. Ini nggak ngerti berkah orang ini, akhirnya dipecat. Karena nggak dapat berkahnya kiai, dipecat. Waktu itu saya punya uang 50.000, saya andilau antara dilema dan galau. Anak saya usia setahun, banter-banterin nyusu. Saya mau sowan ditimbali Habib Lutfi ke Pekalongan. Pilihannya dua, uang 50.000 itu untuk beli susu anak saya, atau untuk tabarukan sowan guru saya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, sorry, saya romantis gitu. Loh, saya punya prinsip loh. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong itu. Tahu kenapa? Karena direkam kamera. Kawan bujuku mate aku. Karena rasa guyang-guyu. Saya hebat-hebatnya wong lanang. Halah. Saalim-alim kiai digetak bojone goblok dadak tak ada. Karena Buya Rozi apa Buya? Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya sih jilbabnya kuning biasanya. Waktu itu saya bingung, bilang sama istri saya, saya mau soal Abah Lutfi ini punya uang 50.000. Susunya anak nanti saja ya. Gitu Mbak, iya. Abah mau ke Pekalongan ya, saya naik bis ke Pekalongan. Saya hanya bermodal uang tabarukan 50.000 salam tempel. Beliau manggil saya, juragannya datang. Akhirnya saya pulang ke Jogja Pak. Lihat wajahnya orang alim itu kan, Masya Allah. Udah ayem saya. Nggak usah ngomong apapun sudah ayem. Akhirnya kemudian saya pulang, malam itu Pak, anak saya nangis karena nggak punya susu. Akhirnya yang terjadi apa? Malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Lo kan dulu yang Villa Bahari juga terkait susu. Mungkin Habib Anis sama Buya Rozi mikir, ini kok ada makhluk kayak gini. Nah, soal keberkahan dari mbah saya tadi itu, izin Abah Ali. Miftah Maulana Habibur Rahman, coba Anda hitung, pas nggak 18 sampai mbah saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari yang makamnya di Ponorogo. Muhammad Besari, Jetis, leres Mbak. Muhammad Besari ini punya bapak, makamnya di Caruban, namanya Anom Besari. Lah, Habib Anis, Anom Besari ini punya istri Sarifah, dinikah sama Ahwal, mbah saya Ahwal. Itu kenapa di belakang. Kiai Anom Besari yang makamnya di Caruban punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Susuhan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. 18 terah tumilah dari saya sampai saya. Kenapa kok saya malu? Mbah Muhammad Besari ini punya anak 9. Anak nomor 7 namanya Kiai Ilyas mbah saya. Kiai Ilyas itu punya anak 3. Satu Nyai Madarum, kemudian Kiai Hasan Besari. Top-topnya Ponorogo itu Tegasari zaman Kiai Hasan Besari.
Tapi mohon maaf kalau Anda mengatakan Ki Ageng, itu bukan Hasan Besari, tapi Muhammad Besari. Yang kemarin PWNU bikin istighosa di makam mbak saya itu. Saya malu kenapa? Mbah Hasan Besari itu ketika mimpin pesantren di Tegasari, santrinya hampir 20.000. Dia punya murid top, Pujangga Keraton Solo, Ronggo Warsito. Punya murid top. Siapa? Ontowiryo. Anda tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panatagomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu? Mbak saya muridnya Pangeran Diponegoro, Ronggo Warsito. Lah Miftah muridnya begengge. Karena aku malu. Baina sama wasumur sat gitu. Perbandingannya ini malu saya. Walaupun saya punya alasan. Waktu itu Buya, lokalisasi di Jogja itu merisaukan tahun 99. Ini banyak PSK yang curhat sama saya. Saya tinggal di masjid. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Idza kasura rafusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Adab semakin banyak harganya semakin mahal. Tapi kalau kita mau jadi yang mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Makanya kenapa emas lebih mahal dibandingkan batu? Karena jumlah batu lebih banyak dibandingkan emas. Kalau sedikit langka, antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Coba di sini ada Buya Ar-Razi, ada Abah Ali, ada Bung Anis, semuanya. Kiai itu banyak. Tapi yang ngurusin lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Loh lah ngawur kiai lonte ngawur. Kiai larang. Apaan lo? Angel. Kok geting aku? Abah Lutfi, Mbah Demyadi, termasuk beliau, lanjutkan nak, termasuk Mbah Maimun, lanjutkan le, nggak apa-apa. Sini ya, main ranu, selawatan di sini ya. Dijawab sing bangga. Bapak NU, Ibu Mus. Yo semangat, kenapa hari? Muslimat. Bapak NU, Ibu Muslimah, Kakang Ansor, Ade Bataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Berkot lani saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ada muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah
gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Cara bahasanya apa hali apa? Ayo understand? Yes. Niki lah niki pesane Mbah Hamid Kajoran Magelang. Doa sor apes ino awan bengi do sulaya. Bodo asor apes ino awan bengi do sulaya. Salatullah salamullah kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk diajari ngaji. Kayak mesti rondo. Gus Miftah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Enggak. Ini saya pesan saja untuk adik-adik santri saya di sana. Bagi kamu yang merasa ini gambaran yang Allah takdirkan di Indonesia. Saya bilang, walikuli syai'in pak-pakon. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Maziah biasa, walikuli syai'in pak-pakon. Ya kalau kemudian dikatakan al-ulama alladzina hum warasatul anbiya, bukan warasatul nabi. Lumrah kalau kiai itu berbeda-beda metodologinya. Bukan warasatul nabi. Nabi itu anbiya jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Karena kiai itu ahli warisnya para nabi, maka warisannya beda-beda, itu ya lumrah. Ada nabi ditakdir jadi presiden, Nabi Daud. Begitu turun, ada kiai jadi presiden, Gus Dur. Kiai Ma'ruf. Ada yang jadi bupati, Gus Mudor. Ada nabi ditakdir kaya, siapa? Sulaiman. Begitu turun, kiai dapat warisan kekayaan Nabi Sulaiman. Siapa? Kayak di Mojokerto umpamanya Kiai Asep. Kayanya minta ampun. Ada nabi gagah, Musa. Begitu turun, Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Gagah. Ada nabi alim, siapa? Nabi Khidir. Begitu turun, ada yang alim, Buya Ar-Razi, Gus Baha, Gus Koyum, Abah Ali, alim. Ada nabi miskin, Isa. Begitu turun, kiai miskin, Mudin Sidoarjo. Warisnya beda-beda, Pak. Ada nabi ditakdir oleh Allah, ganteng, cakep, Yusuf. Begitu turun, ada kiai cakep, siapa? Pesan saya sama adik-adik cuma satu deh. Saya tadi membaca sekilas begini. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling banyak manfaatnya. Mungkin saya ini tidak alim, tapi alhamdulillah lumayan ada manfaatnya. Saya kemarin baru bagi-bagi mukena di lokalisasi Tretes, Gang Sono, Pasuruan. Itu Buya sudah 25 tahun nggak mau pengajian Buya, sama sekali. Didatangi siapapun nggak boleh. Begitu saya membuat pengajian di sana, subhanallah, para germo, mucikari, semuanya. Kalau yang pengajian Gus Miftah kita hadir,
Lemang kenapa Gus? Kita kan kiainya londe. Mangkat saya. Makanya adik-adik santri-santri di sana, Yona, nggak usah insecure dengan segala kekuranganmu. Jangan underestimate. Kamu tetap harus percaya diri. Apalagi kamu santrinya Abah Ali. Ingat nak, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Makanya untuk santrinya Abah Ali, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil, maka kamu yang merasa tidak alim, saya doakan semuanya alim kayak Buya Arozi. Jangan ada yang kayak saya. Kenapa? Nanti saya banyak saingan. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan bumi sholawat mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dar wa sirri sa'il asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asri nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjadis saniyah wa rutbatil aliyah man indarajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Hadirin dan hadirin saya berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara haul dan harlah pesantren progresif Bumi Sholawat. Insya Allah di tahun yang akan datang kita bertemu di tempat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwa musta'an wa alaihi tubla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sound untuk musik, sound untuk gamus, untuk hadrat. Al-Qur'ani sa'anggi al-juruh basal